selamat datang. Kalau kita bicara soal kesehatan reproduksi, apa sih yang pertama kali muncul di benak Anda? Mungkin pubertas atau kehamilan? Nah, ternyata itu cuma sebagian kecil aja dari sebuah gambar yang jauh lebih besar. Hari ini kita akan membahas tuntas sebuah perjalanan panjang yang namanya kesehatan reproduksi yang ternyata udah dimulai sejak kita lahir sampai nanti kita tua. Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan simpel. Kapan sih sebenarnya kesehatan reproduksi itu dimulai? Sebagian besar dari kita mungkin bakal jawab ya pas pubertas dong. Tapi, apa benar begitu? Di pembahasan kali ini kita akan lihat kalau fondasinya itu ternyata udah dibangun jauh-jauh lebih awal dari yang kita kira. Biar gampang, perjalanan kita hari ini akan dibagi jadi 5 fase. Kita mulai dari masa bayi dan anak-anak, lanjut ke masa remaja dan pubertas, terus ke puncaknya di usia subur, masuk ke fase usia senja, dan terakhir kita akan ambil beberapa poin penting dari semuanya. Yuk, kita mulai dari titik nol. Fase pertama, masa bayi dan anak-anak. Mungkin kedengarannya aneh ya, ngomongin kesehatan reproduksi buat bayi. Tapi justru di sinilah, di tahun-tahun awal inilah, fondasi untuk kesehatan seumur hidup itu dibangun. Apa yang terjadi di sini benar-benar menentukan loh. Buat para bayi ada beberapa hal yang krusial banget. ASI eksklusif, nutrisi yang seimbang, dan vaksinasi yang lengkap. Ini semua tuh ibaratnya modal awal buat mereka biar bisa tumbuh kuat. Dan yang gak kalah pentingnya, kita juga harus pastikan mereka selalu aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Nah, seiring anak-anak tumbuh besar, peran edukasi jadi super penting. Penting banget buat kita ngajarin mereka tentang tubuh mereka sendiri. Tentunya dengan cara yang sesuai umur ya. Misalnya, gimana cara jaga kebersihan organ reproduksi, dan yang paling vital, gimana cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Ini adalah bekal seumur hidup buat mereka. Oke, dari masa anak-anak, sekarang kita lompat ke fase transisi yang, penuh gejolak. Betul, masa remaja dan pubertas. Ini adalah periode di mana transformasi fisik dan emosional terjadi dengan luar biasa. Pubertas itu biasanya terjadi di antara umur 10 sampai 18 tahun. Ini tuh kayak fase akselerasi gitu, pertumbuhannya cepet banget. Disinilah seorang anak mulai berubah jadi dewasa. Tapi ini bukan cuma soal fisik loh ya. Di masa ini juga mereka lagi sibuk-sibuknya mencari jati diri dan belajar jadi lebih mandiri. Nah, di tabel ini kita bisa lihat perbandingannya langsung nih. Jelas banget kan perubahannya? Pada perempuan, kita bisa lihat pertumbuhan payudara dan dimulainya menstruasi. Sementara pada laki-laki, suaranya jadi lebih berat dan tubuhnya mulai memproduksi sperma. Keduanya juga sama-sama mengalami pertumbuhan rambut di area tertentu dan perubahan pada kulit. Intinya, ini semua adalah sinyal biologis kalau tubuh mereka lagi siap-siap untuk fungsi reproduksi di masa depan. Tentu aja, yang namanya masa transisi pasti ada tantangannya. Masalah gizi kayak anemia itu sering banget muncul. Belum lagi, remaja seringkali bingung harus cari informasi kesehatan seksual yang akurat di mana. Nah, kebingungan ini sayangnya bisa menempatkan mereka pada resiko pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, sampai infeksi menular seksual. Ini nunjukin betapa pentingnya bimbingan dan dukungan di fase ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke fase puncak dalam siklus reproduksi, yaitu usia subur dan kehamilan. Bisa dibilang, disinilah fungsi reproduksi kita mencapai titik paling optimalnya. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin betapa krusialnya periode ini. Kenapa? Karena di masa inilah keputusan-keputusan penting soal keluarga dan kesehatan dibuat, dan dampaknya itu jangka panjang. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat pasangan. Jadi, kapan sih waktu yang paling ideal? Nah, dari kacamata medis, rentang usia yang dianggap paling sehat untuk bereproduksi itu antara 20 sampai 35 tahun. Alasannya cukup simpel, karena di rentang usia ini, kondisi fisik kita umumnya lagi di puncak-puncaknya, paling siap untuk menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat. Kalau kita ngomongin kehamilan, prioritas utamanya sudah pasti keamanannya. Ini bukan cuma soal nunggu 9 bulan ya, tapi tentang gimana caranya kita memastikan setiap tahapannya itu didukung sama perawatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Jadi, apa poin krusialnya? Pemeriksaan rutin, itu kuncinya. Rekomendasinya adalah minimal 6 kali pemeriksaan selama kehamilan. Rinciannya, 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Oh iya, ini juga termasuk setidaknya 1 kali USG. Tujuannya tentu saja untuk memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin secara saksama. Dan pas waktunya tiba, persalinan yang aman adalah segalanya. Idealnya, semua persalinan itu berlangsung di fasilitas kesehatan, dibantu oleh tenaga kesehatan yang profesional.
Ini semua demi memastikan keselamatan ibu dan si bayi. Eits, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke fase terakhir, usia senja. Mungkin banyak yang bertanya, loh, emangnya kesehatan reproduksi masih relevan di usia tua? Jawabannya adalah, iya, sangat relevan. Justru keliru banget kalau kita sampai mengabaikannya. Kenapa ini tetap penting? Karena resiko berbagai penyakit yang menyerang sistem reproduksi itu masih ada, bahkan bisa meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi, menjaga kesehatan di area ini tetap menjadi bagian yang sangat penting dari kualitas hidup kita secara keseluruhan. Di fase ini, ada dua istilah penting yang perlu kita kenali. Pertama, menopause, yaitu berhentinya masa subur seorang wanita secara alami. Nah, ternyata laki-laki juga mengalami perubahan serupa yang disebut andropause, yaitu kondisi di mana terjadi penurunan fungsi seksual dan kesuburan. Memahami kedua perubahan ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Setelah kita melihat seluruh perjalanan ini, dari bayi hingga usia senja, ada satu pertanyaan besar yang muncul untuk kita semua. Apakah kita, sebagai individu dan sebagai masyarakat, sudah siap untuk benar-benar mendukung kesehatan reproduksi di setiap tahap kehidupan? Ini adalah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.